Untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan berita terkait, silakan klik link di deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa subscribe ya. Ya, Bank Sentral Selandia Baru baru saja melaporkan bahwa salah satu sistem data informasinya telah diretas atau dihack dan peretas itu menyasar sistem berbagi pihak ketiga yang menyimpan informasi yang sensitif. Bukan kali pertama hal ini terjadi dan bukan hanya sistem data milik Bank Sentral Selandia Baru saja yang jadi sasarannya. Kami akan ulas untuk Anda dalam Hacker Incar Bank Sentral. Kita ke slide yang pertama di mana Reserve Bank of New Zealand atau Bank Sentral Selandia Baru ini mengatakan bahwa salah satu sistem datanya telah diretas. Layanan berbagi file pihak ketiga ini yang digunakan oleh Bank Sentral untuk berbagi dan juga menyimpan beberapa informasi sensitif diakses secara ilegal. Nah, Gubernur Bank Sentral Selandia Baru Adrian Orr ini mengatakan bahwa pelanggaran tersebut sudah berhasil diatasi tetapi membutuhkan waktu juga untuk memahami implikasi penuh dari peretasan ini. Kuat dugaan beberapa informasi yang sensitif ini secara komersial sudah dan juga pribadi sudah berhasil diretas dan saat ini pihak dari Bank Sentral sendiri menyatakan bahwa sebenarnya seluruh sistem perbankan ini sudah cukup aman dan sistem juga sudah kembali normal. Tapi hal yang terjadi di Selandia Baru ini ternyata bukan yang pertama. Hal peretasan serupa juga sudah pernah beberapa kali terjadi di Selandia Baru. Sebelumnya nih ya, kalau kita lihat pada bulan Agustus tahun 2019 di mana operator bursa saham Selandia Baru dilanda juga serangan cyber. Pada saat itu Inficheck ini sebuah firma keamanan cyber independen yang ditugaskan untuk meninjau serangan cyber mengatakan bahwa volume, kecanggihan dan juga persistensi serangan itu juga belum pernah terjadi sebelumnya di Selandia Baru. Nah, dalam laporan stabilitas keuangan November 2019, Bank Sentral Selandia Baru pun juga memperingatkan bahwa frekuensi dan tingkat keparahan insiden keamanan cyber sedang meningkat, khususnya di daerah Selandia Baru ya. Dan kalau kita mengerucut begitu ya, pada Februari tahun lalu, Bank Sentral juga mengatakan dalam sebuah laporan bahwa perkiraan biaya yang harus dikeluarkan untuk insiden dunia maya untuk industri perbankan dan asuransi ini mencapai 80 New Zealand dollars atau sekitar 58 juta US dollar atau kalau diakumulasikan satu tahun begitu ya bisa mencapai 100,8 juta US dollar. Berarti cukup besar sekali yang harus dikeluarkan terkait mengenai serangan cyber di negara tersebut ya. Nah, dari Profesor Ilmu Komputer di Universitas Auckland, Dave Perry ini juga mengatakan bahwa sepertinya ada kemungkinan pemerintah negara lain ini adalah otak dari serangan-serangan tersebut karena Selandia Baru ini termasuk jarang sekali terjadi pelanggaran kriminal. Jadi di luar itu dia melihat bahwa ada kecenderungan di luar dari Selandia Baru. Dan dalam laporan terbaru di Badan Pemerintah CERT atau Computer Emergency Response Team ini mengatakan bahwa serangan cyber telah meningkat sebesar 33% di Selandia Baru. Cukup besar dan cukup banyak sekali yang terjadi ya. Bukan hanya Selandia Baru, Bank Sentral Eropa pun juga mengalami hal yang sama. European Central Bank ini juga telah menutup salah satu situs webnya pada hari Kamis begitu ya di tahun 2019 lalu di mana penutupannya mereka lakukan setelah diretas dan juga terinfeksi oleh perangkat lunak berbahaya. ECB mengatakan bahwa tidak ada data yang sensitif begitu ya. Ini telah dikompromikan juga selama serangan terhadap Bank Integrated Reporting Dictionary atau BERT. BERT ini digunakan untuk memberikan informasi kepada para bankir tentang pembuatan laporan statistik dan juga pengawasan. ECB juga sudah menambahkan begitu ya malware yang sudah disuntikan di server hosting situs di mana alamat email dan juga nama pelanggan buletin BERT ini mungkin saja sudah bocor, jadi lebih diproteksi lagi. Nah, seorang juru bicara dari European Central Bank menambahkan bahwa bukti yang paling ditemukan di awal yang paling ditemukan ini adalah sudah terbaca pada Desember 2018. Jadi sudah dari 1 tahun sebelum terjadinya di tahun 2019 ini. Tapi ini tidak terdeteksi ternyata selama berbulan-bulan sebelum ditemukan saat pemeliharaan. Jadi ketika maintenance baru ketahuan ada virus atau ada yang menghack begitu ya sistem mereka. Nah, sejak diluncurkan di tahun 2015, BERT ini adalah inisiatif bersama dari Eurosystem Bank di Bank Sentral Zona Euro dan juga industri perbankan dan partisipasinya pun sifatnya adalah sukarela tetapi isinya disediakan semua untuk pihak-pihak yang berkepentingan ya. ECB juga mengatakan bahwa BERT ini diselenggarakan oleh penyedia pihak ketiga ini jadi terpisah dari sistem ECB lainnya. Jadi kalau yang dihack adalah BERT-nya ini begitu ya, semua sistem perbankan di European Central Bank ini cukup aman karena ini terpisah dan tidak menjadi satu dengan data-data pribadi atau privacy di European Central Bank. Dan kalau kita lihat di tahun 2014 lalu,
Peretasan juga pernah terjadi di situs Bank Sentral Eropa dan juga sudah diretas begitu ya, di mana peretas ini mengincar begitu ya, mencuri ribuan alamat surat elektronik dari para pengunjung website. Di mana peretasan situs ECB ini juga sudah mendapat sekitar kurang lebih 20.000 akun surat elektronik dari para pengunjung situs, berikut juga dengan sejumlah nomor telepon dan juga alamat surat pos. Namun nasabah ECB juga sudah memperoleh informasi ini terkait mengenai insiden peretasan tersebut dan demi keamanan mereka, kata sandi pada situs ECB juga telah dicabut. Juru bicara Bank Sentral Eropa juga menekankan bahwa untungnya para peretas tidak mampu menembus celah pada data pasar keuangan bank karena terpisah, karena tadi ada bird ini ya. Kemudian selanjutnya ada peretasan yang juga cukup menghebohkan di mana tahun 2016 seorang mantan bankir Filipina divonis puluhan tahun penjara dalam kasus pencurian cyber berskala besar yang melibatkan bukan hampir lagi ya, tapi 81 juta US dollar, 1,1 triliun rupiah dari Bank Sentral Bangladesh. Kasus pencurian cyber atau cyber haze berskala besar ini terjadi melibatkan para peretas misterius yang berhasil membobol sejumlah besar dana milik Bank Sentral Bangladesh. Dalam kasus ini, sejumlah peretas misterius ini berhasil membobol uang tadi 81 juta US dollar dari rekening milik Bank Sentral Bangladesh di Bank Sentral Amerika Serikat cabang New York. Nah, para pelaku ini menggunakan perintah palsu. Dia pakai perintah palsu yaitu adalah Swift Payment System atau sistem pembayaran dan transfer internasional untuk mencuri dana tersebut. Nah, dana itu ditransfer deh ke sejumlah rekening pada salah satu cabang bank di Filipina yang bernama Rizal Commercial Banking Corp atau RCBC di Manila. Dari sanalah dana itu cepat ditarik dan juga menyebar hingga akhirnya menghilang ke dalam industri kasino di Filipina. Dan saat kasus ini terjadi, kasus kasino-kasino di Filipina ini terbebas dari aturan hukum yang bertujuan juga mencegah pencucian uang. Dan sejauh ini baru kurang lebih 15 juta US dollar saja yang berhasil didapatkan kembali dari operator Junket Manila, semacam fasilitator untuk marketing kasino begitu ya bagi para VIP atau tamu-tamu istimewa. Tapi ada satu nama, Maya Degito. Ini menjabat sebagai manajer RCBC cabang Manila saat kasus itu terjadi, dinyatakan bersalah atas 8 dakwaan pencucian uang. Masing-masing dakwaan memiliki ancaman hukuman 4 tahun penjara dan dengan demikian Degito sendiri menerima hukuman sampai dengan 56 tahun penjara dan dia juga diperintahkan membayar denda sebesar 109 juta US dollar. Degito menjadi satu-satunya orang yang diadili dalam kasus yang menarik perhatian pasar internasional ini. Dan diketahui bahwa mantan bendahara RCBC dan juga 5 pegawai bank tempat uang curian itu ditarik tengah menghadapi sejumlah dakwaan pencucian uang. Departemen Kehakiman Filipina yang mengatakan bahwa kasus ini belum ditutup, namun mereka juga tidak menjelaskan sejauh manakah penyelidikan yang akan terus dilakukan. Terkait juga dengan kasus ini, Bank Sentral Filipina menjatuhkan sanksi juga denda sebesar 1 miliar peso terhadap RCBC pada Agustus 2016 lalu. Dan atas kegagalannya juga mencegah pergerakan yang dan juga pembobolan sistem data tersebut. Cukup menghebohkan kasus ini karena menyita perhatian dunia ya. Kita ke data selanjutnya di mana tahun 2016 ada peretasan juga yang dilakukan oleh para hacker Bank Sentral Rusia yang diretas, di mana peretas mengantongin uang begitu ya senilai 31 juta US dollar atau lebih dari sekitar 403,8 miliar rupiah dari Bank Sentral Rusia. Dan temuan ini juga menjadi salah satu kasus serangan cyber juga yang terbesar yang menyasar institusi keuangan di seluruh dunia. Dan laporan yang dirilis oleh Reuters sendiri diketahui ya, yang dicuri tersebut adalah akun milik bank yang tersimpan di Bank Sentral Rusia. Nah, Artyom Shivov, ini adalah pejabat Bank Sentral Rusia, mengatakan bahwa peretas yang diduga ini jumlahnya banyak ya, mencoba untuk mencuri dalam jumlah besar. Totalnya yang akan dicuri itu sebenarnya sebesar 77 juta, tapi ternyata yang berhasil dibawa hanya 31 juta US dollar saja. Shikov ini juga menyebut bahwa para peretas membobol akun nasabah bank dengan berpura-pura mendapatkan mandat ya dari klien, dan beruntung sistem keamanan Bank Sentral Rusia mampu mencegah dampak yang lebih serius begitu ya terkait mengenai peretasan tersebut begitu ya, dan berhasil juga menarik kembali akhirnya sebagian uang yang sudah berhasil dicuri. Sementara kalau kita lihat dari dalam negeri, di tahun 2016 juga ini Bank Indonesia juga dilaporkan kena serangan cyber yang masif ya. Ini menyasar website publiknya, dan serangan yang sama juga dilakukan saat itu di Bank Sentral Korea Selatan yaitu Bank of Korea. Dan dikutip oleh Reuters juga serangan ini diduga berhubungan dengan ancaman dari kelompok hacker anonimus gitu ya. Tidak
diketahui, tidak terdetek juga. Sebagai antisipasi, akhirnya Bank Indonesia memblokir nih ada 149 negara pada saat itu yang jarang mengakses website milik Bank Indonesia begitu ya, termasuk juga negara-negara kecil di Afrika. Kemudian juga dikatakan pada saat itu oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Ronald Waas kala itu mengatakan bahwa beberapa bank sentral ini sudah mengalami serangan serupa dan telah membagikan alamat IP yang digunakan oleh pelaku. Ditegaskan juga bahwa tidak ada kerugian yang dialami oleh Bank Indonesia ataupun juga Bank of Korea dalam serangan model DDoS ini atau Distribute Denials of Service ya. Di mana serangan cyber pada BI berhasil digagalkan karena kerjasama antara bank sentral di beberapa kawasan. Nah, dalam serangan puncak BI ini sudah mendeteksi begitu ya. Ada sekitar 274 virus dan juga 67.000 email spam yang ditujukan ke server email dan website mereka hanya dalam waktu setengah hari. Dan untungnya semua berhasil dimentahkan. Jadi ada penanggulangan begitu ya. Nah, sekarang kita lihat apa-apa saja sih yang akhirnya menjadi satu resiko jika memang sistem data bank tersebut dihack atau diretas. Tertuang dalam Global Financial Stability Review, ini keluaran Oktober 2018, IMF ini menyebutkan bahwa salah satu sumber ancaman dan kerentanan baru atau new source of risk itu yang didapat begitu ya, of vulnerabilities yang dapat mengancam kestabilan sistem keuangan adalah ya resiko cyber ya, di mana survei yang dilakukan oleh Bank Sentral Inggris juga ini menyatakan bahwa menempati bahwa resiko cyber ini ada di urutan kedua. Tidak ketinggalan pula ada hasil riset juga dari PwC Indonesia yang bertajuk Global Economic Crime dan juga Fraud Survey di tahun 2018 juga yang menyatakan bahwa ancaman keamanan cyber ini punya banyak resiko besar terhadap bisnis perbankan digital, khususnya dalam 2 sampai dengan 3 tahun ke depan gitu ya. Bahkan The World Economic Forum Global Risk Perception Survey juga melansir estimasi kerugian dari serangan cyber ini bisa mencapai 8 triliun US dollar dalam 5 tahun ke depan. Jadi sangat besar sekali yang harus ditanggung. Pertama kita lihat kerugiannya ya. Resiko yang pertama adalah dapat mengganggu operasional institusi atau kegiatan operasional institusi keuangan yang menyediakan jasa-jasa kritikal ya atau financial market infrastructure seperti payment system, central security, depository, custodian central, counterparty securities, kemudian settlement system dan juga messaging system. Nah, serangan cyber terhadap financial market infrastructure ini juga memiliki daya rusak yang luas karena ini memiliki interkoneksi yang tinggi dengan berbagai institusi keuangan dan VMI sendiri menyelesaikan transaksi keuangan melalui transfer sejumlah nilai uang tertentu dan melibatkan banyak institusi keuangan, kemudian orang ya, proses dan juga teknologi ini sangat-sangat memberatkan jika peretasan itu berhasil dan tidak dicegah. Yang kedua adalah resiko cyber ini dapat mengurangi tingkat keyakinan terhadap industri perbankan itu sendiri begitu ya, atau biasa disebut dengan loss of confidence, di mana industri keuangan terutama perbankan ini juga dibangun atas fondasi kepercayaan. Maka itu ya bila resiko cyber menyerang institusi perbankan maka dapat berdampak juga pada tingkat kepercayaan nasabah atau global begitu ya terhadap negara atau perbankan atau bank sentral tersebut. Dan yang ketiga adalah merusak integritas data, loss of data integrity, di mana integritas data ini merupakan hal yang sangat krusial ya bagi institusi keuangan global dimanapun ya, karena integritas data dapat memastikan juga keakuratan, konsistensi dan juga kualitas tinggi dari sebuah data sehingga memberikan jaminan keabsahan data itu sendiri. Proses data yang sifatnya seketika atau just in time basis ini juga banyak digunakan oleh institusi keuangan dalam bertransaksi di berbagai pasar keuangan. Nah, bila integritas data memburuk, maka informasi yang dihasilkan juga menjadi tidak kredibel sehingga dapat ujung-ujungnya mengganggu aktivitas pasar. Ini PR panjang ya, karena upaya pencegahan melihat dampak yang cukup sistemik dan juga berpotensi menimbulkan instabilitas sistem keuangan, maka upaya yang harus dilakukan adalah dengan membangun keamanan dan ketahanan cyber. Seluruh pelaku industri dan juga pemangku kebijakan harus saling bersinergi dalam menangani resiko cyber tersebut. Seberapa cepat proses perbaikan kerusakan yang terjadi dan pencegahan agar kejadian tersebut pastinya tidak akan terulang kembali.